Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih dalam Tuhan. Mari bersama kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan banyak orang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Sedemikian jauh bacaan Alkitab kita hari ini. Bapak Ibu serta saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu kenyataan yang sering kita lupa. Tidak semua orang yang bisa melihat dengan mata sungguh-sungguh melihat Tuhan. Dan sebaliknya, tidak semua orang yang secara fisik terbatas kehilangan kemampuan untuk melihat Tuhan dengan iman. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, "Sebab hidup kami adalah hidup karena iman, bukan karena penglihatan." Yang artinya ada cara melihat yang lebih dalam dari mata jasmani. Ada penglihatan iman yang bisa menembus gelap, keterbatasan, bahkan keputusasaan. Hari ini kita masuk ke dalam satu kisah yang sederhana tetapi sangat dalam. Kisah seorang yang bernama Bartimeus, seorang yang buta, seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan, tetapi justru dia melihat Yesus dengan paling jelas. Mari Bapak Ibu kita bayangkan situasinya. Bartimeus tidak sedang berada di pusat kota. Dia tidak berada di tempat orang-orang penting lewat. Dia duduk di pinggir jalan. Pinggir jalan adalah tempat orang-orang yang tidak dianggap, tempat orang-orang yang hidupnya tidak masuk perhitungan. Mungkin selama ini dia sudah terbiasa mendengar langkah kaki orang lewat, mendengar orang berbicara, tetapi tidak pernah menjadi bagian dari mereka. Tapi Alkitab mencatat satu yang penting, dia punya nama, Bartimeus. Di tengah dunia yang mengabaikannya, Tuhan tetap mengenal dia secara pribadi. Bapak Ibu serta saudara terkasih dalam Tuhan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, Bartimeus tidak bisa melihat tetapi dia bisa mendengar. Dari pendengarannya, imannya mulai bekerja. Dia tidak berkata siapa yang lewat, tetapi dia justru langsung berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Di sini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Orang banyak menyebut Yesus orang Nazaret, tapi Bartimeus menyebutnya anak Daud. Ini bukan sekedar nama, ini adalah pengakuan iman. Dia sedang berkata bahwa engkau adalah Mesias, engkau adalah juru selamat. Jadi saat mata Bartimeus tidak melihat, imannya justru melihat identitas Yesus yang jelas. Lalu terjadi tekanan, banyak orang menegur dia supaya dia diam. Bahkan suasananya banyak orang yang mencoba membungkam satu suara kecil. Mungkin ada yang berkata, "Diam kau, jangan ganggu, gak penting kamu." Tapi Alkitab berkata, namun ia semakin keras berseru. Ini adalah iman yang tidak menyerah. Ada momen dalam hidup di mana iman kita diuji, bukan oleh Tuhan, tetapi oleh suara orang lain, keadaan, dan rasa yang tidak layak. Tapi Bartimeus mengajarkan satu hal, iman yang sungguh tidak akan diam di hadapan Yesus. Bapak Ibu serta saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus berhenti, Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem. Banyak orang yang mengikuti dia, banyak agenda, banyak perjalanan. Tapi satu suara iman membuat Yesus berhenti. Lalu dia berkata, "Panggillah dia." Bapak Ibu, ini adalah kebenaran yang dalam. Tuhan bisa berhenti untuk satu orang yang sungguh berseru kepadanya. Karena Tuhan dekat kepada setiap orang-orang yang berseru kepadanya. Lalu Bartimeus melanjutkan sesuatu yang menarik. Dia menanggalkan jubahnya, lalu segera datang kepada Yesus. Jubah itu bukan sekedar pakaian.
Itu adalah identitas hidupnya sebagai pengemis. Mungkin selama ini jubah itu membuat orang tahu bahwa dia buta. Jubah itu mungkin menjadi tanda hidup lamanya. Tapi sebelum datang kepada Yesus, dia menanggalkannya. Dia meninggalkan hidup lama yang melekat kepadanya. Ini adalah langkah iman. Tidak datang kepada Yesus sambil memegang masa lalu. Bapak Ibu serta saudara terkasih dalam Tuhan, Bartimius mengajarkan kita bahwa satu hal, mata bisa buta tetapi iman bisa tetap menatap Yesus. Dia tidak punya penglihatan tetapi dia punya pengenalan akan siapa itu Yesus. Lalu pertanyaannya sederhana, apa yang sedang kita tatap? Iman kita, masalah kita, kekuatan kita, atau Yesus sendiri? Karena orang yang imannya menatap kepada Kristus tidak akan pernah tetap di pinggir jalan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, mungkin ada bagian dalam kehidupan kami yang gelap, tetapi kami mau belajar Tuhan untuk menatap Engkau dengan iman. Tolong kami Tuhan untuk tidak diam ketika kami harus berseru. Tolong kami untuk tidak menyerah oleh suara dunia. Bukakanlah mata rohani kami Tuhan agar kami melihat Engkau lebih jelas daripada segala masalah kami. Jadikanlah kami Tuhan hidup kami yang mengikuti Engkau. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami hari ini dalam tangan Tuhan. Doa permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.